Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah artificial intelligence atau AI ini sebenarnya adalah bagian dari fitnah akhir zaman yang sering kita dengar dalam berbagai riwayat? Apakah kemunculan teknologi yang begitu canggih ini sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu? Topik ini sangat menarik dan jujur saja, sedikit membuat merinding. Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Herman. Akhir-akhir ini, kita semua dibuat takjub, sekaligus khawatir dengan perkembangan AI yang super pesat. Dari chatbot yang bisa menjawab apa saja, sampai generator gambar dan video yang hasilnya nyaris tak bisa dibedakan dari aslinya. Kita seolah hidup di dunia fiksi ilmiah. Lalu, muncul pertanyaan besar di benak banyak orang, terutama kita sebagai umat muslim. Jangan-jangan ini adalah pertanda akhir zaman? Apakah AI ini adalah salah satu alat yang akan digunakan oleh Dajjal untuk menyebarkan fitnahnya yang paling besar? Pertanyaan ini sangat wajar. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Dajjal akan datang membawa berbagai fitnah yang luar biasa. Ia mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia pada saat itu. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan membawa sesuatu yang mirip surga dan neraka. Semua ini ia lakukan untuk menipu manusia agar mengakuinya sebagai Tuhan. Sekarang coba kita hubungkan dengan teknologi AI. AI saat ini sudah bisa menciptakan realitas virtual yang sangat meyakinkan. Bayangkan teknologi ini di masa depan, mungkin 10 atau 20 tahun dari sekarang. AI bisa jadi mampu menciptakan ilusi visual dan audio yang begitu sempurna, sehingga orang bisa melihat surga dan neraka palsu di depan mata mereka. Video deepfake yang ada sekarang saja sudah bisa menipu banyak orang, bukan? Apalagi teknologi yang lebih canggih lagi. Salah satu kemampuan Dajjal yang sering dibahas adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Tentu saja, ini adalah atas izin Allah untuk menguji keimanan hambanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Dajjal akan memanggil seorang pemuda, lalu membelahnya menjadi dua. Setelah itu, ia akan memanggil pemuda tersebut, dan ia akan hidup kembali sambil tertawa. Lalu, bagaimana jika teknologi AI bisa mereplikasi hal ini dalam bentuk ilusi? Dengan teknologi hologram super canggih, atau proyeksi realitas virtual yang ditanamkan langsung ke otak manusia, Dajjal bisa saja menciptakan sebuah pertunjukan di mana ia seolah-olah menghidupkan orang mati. Nah, bagi orang yang imannya lemah dan tidak punya ilmu, pemandangan seperti ini pasti akan sangat mengguncang dan membuatnya percaya pada Dajjal. Kemudian, ada juga hadis yang menyebutkan Dajjal akan berkeliling dunia dengan sangat cepat, seperti hujan yang ditiup angin. Tentu kita semua tahu bahwa saat ini kita punya internet, jaringan 5G, dan mungkin di masa depan akan ada teknologi koneksi yang lebih dahsyat lagi. Informasi dan pengaruh Dajjal bisa saja menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik melalui teknologi ini. Teknologi AI bisa menjadi corong utamanya, menyebarkan propaganda dan kebohongan yang disesuaikan untuk setiap individu, membuatnya sangat personal dan sulit untuk ditolak. Teknologi AI bisa mempelajari kelemahanmu, keinginanmu, ketakutanmu, lalu menyajikan fitnah yang paling efektif untuk menjerumuskanmu. Jadi apakah AI ini adalah Dajjal itu sendiri? Jawabannya jelas bukan. AI adalah teknologi, sebuah alat, sama seperti pisau, bisa digunakan untuk memotong sayuran di dapur, atau bisa digunakan untuk melukai orang. Teknologi AI juga demikian. Ia adalah alat netral yang dampaknya tergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Yang perlu kita waspadai adalah potensi AI menjadi salah satu alat fitnah Dajjal yang paling kuat. Kemampuannya untuk memanipulasi informasi, menciptakan ilusi, dan mempengaruhi pikiran manusia secara masif, sangat sejalan dengan deskripsi fitnah Dajjal yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya sahabat, tapi untuk membuat kita lebih waspada dan mempersiapkan diri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menolak teknologi dan kembali ke zaman batu? Tentu tidak. Islam adalah agama yang mendorong kita untuk mencari ilmu dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Yang paling utama adalah memperkuat benteng pertahanan kita, yaitu iman dan ilmu. Pertama, kuatkan akidah kita. Pahami konsep tauhid dengan benar, bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya.
Apapun yang Dajjal tunjukkan, dan sehebat apapun itu, hanyalah tipuan dan terjadi atas izin Allah sebagai ujian. Kedua, bekali diri dengan ilmu agama yang benar, terutama ilmu tentang fitnah akhir zaman dan ciri-ciri Dajjal. Rasulullah sudah memberikan kita petunjuk yang sangat jelas. Salah satunya adalah dengan menghafal dan merenungi 10 ayat pertama, atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ini adalah amalan yang dianjurkan untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Ketiga, jangan mudah percaya dengan semua yang kita lihat dan dengar, terutama di internet. Latih diri kita untuk selalu berpikir kritis dan melakukan tabayun atau verifikasi. Di era AI dan deepfake ini, kemampuan untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu menjadi sangat krusial. Keempat, gunakan AI untuk kebaikan. Para dai, ilmuwan, dan profesional Muslim bisa memanfaatkan AI untuk menyebarkan dakwah, mempermudah penelitian, dan menciptakan solusi bagi permasalahan umat. Kita harus menjadi pemain, bukan hanya penonton dalam perlombaan teknologi ini. Kita harus merebut kendali dan mengarahkan AI untuk tujuan yang diridai Allah. Jadi kesimpulannya, AI bukanlah Dajjal, tapi sangat mungkin menjadi salah satu instrumen fitnahnya yang paling canggih. Kehadirannya seolah menjadi pengingat bagi kita bahwa akhir zaman bukanlah mitos, dan fitnah terbesar itu bisa jadi lebih dekat dari yang kita bayangkan. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar segera sadar dan berbenah, perkuat iman, tambah ilmu, dan jangan pernah berhenti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah, terutama fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita, serta menetapkan hati kita di atas keimanan sampai akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Apakah ada pemikiran lain tentang hubungan AI dan akhir zaman? Tulis di kolom komentar ya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.